Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Sahabat PSB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sifat-sifat manusia yang sangat tercela dan itu banyak. Salah satunya adalah sifat iri dan dengki. Ya. Bagaimana pandangan Islam tentang sifat ini, iri dan dengki? Ya. Kita lihat dulu definisinya. Iri adalah tidak suka melihat orang lain bahagia. Tidak suka melihat orang lain mendapatkan kelebihan, rezeki, dan yang lain-lain yang lebih dari kita. Itu adalah rasa iri. Yang lebih bahaya lagi adalah ditambah bahwa orang itu ingin bahwa nikmat atau kelebihan yang diberikan kepada orang lain hilang daripadanya. Na'udzubillah. Dan itu lebih terkenal dengan yang lebih dalam, yaitu sifat dengki. Jadi kalau boleh dilihat antara iri dan dengki, iri itu hanya sekedar melihat, nggak senang gitu. Tapi kalau dengki ditambah lagi dengan bagaimana caranya supaya nikmat atau kelebihan itu hilang dari orang tersebut. Wah, ini sangat berbahaya. Ya, sifat ini memberi ketidaknyamanan bagi orang yang memiliki sifat ini. Pasti hidupnya akan terus menderita. Karena dia tidak bisa melihat orang lain bahagia. Tidak bisa melihat orang lain lebih daripada dirinya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang artinya bahwa melepaskan 2 ekor serigala lapar dari atau di kandang kambing, jadi melepaskan 2 ekor serigala lapar di dalam kandang kambing tidak lebih besar bahayanya dibandingkan dengan seorang muslim yang rakus terhadap harta dan dengki terhadap agama. Sesungguhnya dengki itu memakan habis kebaikan seperti api melalap habis kayu. Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah. Luar biasa ganasnya itu rasa itu. Yang diumpamakan atau digambarkan oleh Nabi, seperti api melalap kayu. Artinya apa? Akan habis kebaikan, akan habis kenyamanan dengan adanya rasa itu tersebut. Kemudian di dalam Al-Quran juga, di dalam surat An-Nisa ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabat. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah kamu iri, janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan atau dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 32 ini adalah Allah mengingatkan untuk jangan sampai ada rasa iri apalagi dengki atas kelebihan dari yang didapatkan oleh orang lain atau saudara kita atau teman kita. Ya. Tapi bila kita menginginkan hal yang demikian, maka berdoalah dan berusahalah. Karena sebenarnya kita punya kesempatan yang sama sebagai hamba Allah untuk mendapatkan karunia-Nya. Ya. Kemudian yang terakhir, ternyata ada iri yang dibolehkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang. Yang pertama adalah orang yang Allah anugerahkan padanya harta,
lalu ia infakkan pada jalan kebaikan. Yang kedua adalah orang yang Allah beri karunia ilmu, dengan ilmu tersebut ya dia menjalankan, mengamalkan ilmunya. Ya. Sehingga dari harta dan ilmu yang dimiliki orang tadi, ya, dia punya harta lebih, dia infakkan, dia punya ilmu, dia dakwahkan dan dia jalankan. Itulah iri yang boleh ada dalam hati kita, sehingga kita bersemangat untuk bisa seperti mereka, ya, menafkahkan hartanya dan juga mengamalkan serta mendakwahkan ilmunya. Ya, kesimpulannya adalah bahwa yang pertama, iri dan dengki adalah merupakan sifat tercela, di mana manusia memiliki sifat iri dan dengki tersebut pasti tidak akan bahagia dalam hidupnya. Ya. Yang kedua, bila kita ingin seperti apa yang kita lihat, saudara kita menerima kelebihan sesuatu, maka berdoa dan berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan tidak ada rasa sedikit pun iri, apalagi dengki, yang menghendaki kelebihan atau nikmat itu hilang daripadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang terakhir adalah bahwa hanya boleh kita iri kepada dua orang. Yang pertama orang yang berharta, kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan yang kedua adalah orang yang berilmu, dengan ilmunya dia amalkan dan dia dakwahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat yang demikian, sifat iri dan dengki, sehingga hidup kita bisa tenang, sehingga hidup kita bisa tentram tanpa ada rasa iri dan dengki sedikit pun dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.